Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajar Abdul Karim dari Teknik Sipil Reguler 1 ingin mempresentasikan soal UAS Mekanika Tanah 1. Soal 1. Soal 1 adalah yang A, jelaskan alasan-alasan yang mendasari perlunya dilakukan pemadatan tanah serta hubungan antara hasil pengujian laboratorium dengan pelaksanaan pemadatan di lapangan. Yang B, jelaskan tahap-tahap pengujian pemadatan tanah di laboratorium dan bagaimana kita harus menentukan jenis pengujian laboratorium dari berbagai jenis yang ada. Yang C, jelaskan pelaksanaan pemadatan di lapangan, pemilihan alat-alatnya, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pemadatan, serta hasil pengujian untuk pengecekan hasil pemadatan di lapangan. Yang D, pada suatu proyek pembuatan jalan akan dilakukan pemadatan tanah. Tanah yang akan didapatkan mempunyai nilai GS 2,7. Untuk mendapatkan kepadatan maksimal telah dilakukan uji kepadatan modified faktor di laboratorium yang hasilnya sebagai berikut. Datanya, berat molnya 4.072 gram, diameternya 152 mm, volumenya 950 mili. Yang bagian D, yang A, gambar kurva kepadatan dan carilah berat volume kering maksimum serta kadar air optimum tanah yang diuji. Yang B, dari hasil tersebut berikan penjelasan keputusan pada apa yang harus diambil oleh kepala proyek untuk memperoleh kepadatan tanah maksimal pada proyek tersebut. Berikut jawaban yang saya dapatkan. Yang A, pada pembuatan timbunan tanah untuk jalan raya, tanah, dan banyak struktur jenis lainnya, tanah yang renggang harusnya dipadatkan untuk meningkatkan berat volumenya. Pemadatan ini perlu dilakukan untuk meningkatkan kekuatan tanah, sehingga dengan demikian meningkatkan juga daya dukung fondasi yang ada di atasnya. 2, mengurangi besarnya penurunan tanah yang tidak diinginkan. Dan 3, meningkatkan kemantapan layering pada timbunan. Kaitan tanah pengujian pemadatan di laboratorium dengan di lapangan ialah sebagai nilai banding yang nantinya diakumulasikan menjadi satu hasil pengujian. Bagian B, jawaban saya uji proktor standar. 1, tanah didapatkan di dalam sebuah cetakan silinder bervolume. 2, diameter cetakan 4 in. 3, selama percobaan laboratorium cetakan diklaim pada sebuah pelat dasar, di atasnya perpanjangan juga berbentuk silinder. 4, tanah dicampur dengan kadar air yang berbeda-beda dan kemudian dipadatkan menggunakan penumbuk khusus. 5, pemadatan tanah tersebut dilakukan dalam 3 lapisan. 6, jumlah tumbukan adalah sebanyak 25 kali setiap lapisan. Dan 7, berat penumbuk adalah masanya 2,5 kg. Tahapan pemadatan tanah penting untuk dilakukan untuk menentukan jenis pengujian laboratorium dari berbagai jenis yang ada, tergantung pada alat yang tersedia di laboratorium dan data yang kita inginkan serta kondisi di lapangan agar pengujian di laboratorium mewakili kondisi lapangan. Bagian C, jawaban yang saya dapatkan, pelaksanaan pemadatan di lapangan dilakukan dengan cara memukul, mengilas, atau mengolah tanah. Untuk alat-alat pemadatan, pemilihannya tergantung jenis tanah, kerapatan tanah, dan bangunan yang akan dibangun di atas tanah. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain volume kering, awal, kadar air, dan jenis tanah. Bagian D yang saya dapatkan, jawaban yang saya dapatkan, no sampel, berat tanah basah dalam cetakan berat mol adalah kadar air, berat isi basah dengan rumus P, W bagi V, berat isi kering, PD, P per 1 tambah W. Berikut sampingnya data yang saya dapatkan, tabel data yang saya dapatkan, dan di bawahnya berikut grafik yang saya dapatkan. Berdasarkan grafik yang kita simpul, berat isi kering maksimum 3,9566% dan kadar air optimumnya yakni 10%. Dan Y-nya adalah 3,9566. Bagian D yang B, jawabannya saya dapatkan
Keputusan yang harus diambil oleh kepala proyek tersebut adalah jika kadar air kurang dari 10%, maka tanah harus ditambah air agar kadar air tanah mencapai kadar air optimum. Soal nomor 2. Soal nomor 2. Suatu profil tanah terdiri dari sens tebal 4 meter dengan P 1,9 T per meter kubik, P-nya 2 T per meter kubik, dan di bawahnya ada lapisan compressible sheet clay dengan tebal 8 meter dengan P 1,6 T per meter kubik, P-nya 1,7 T per meter kubik. Muka air tanah berada pada dasar lapisan pertama. Yang A, hitunglah tegangan total air pori dan efektif pada titik dasar lapisan compressible sheet clay atau disebut A, dan gambarkan diagram tegangannya. Yang B, hitunglah tegangan total air pori dan efektif dan pada titik tersebut jika terjadi kapilaris setinggi 1 meter pada sen dan gambarkan diagram tegangannya. Yang C, hitung tegangan total air pori dan efektif pada titik tersebut jika muka air tanah naik sampai 1 meter pada sen dan gambarkan diagram tegangannya. Dan D, berikan komentar mengenai kondisi-kondisi di atas terhadap tegangan yang terjadi. Berikut soal 2 yang saya kerjakan. Yang A, dengan totalnya yang saya dapatkan adalah 21,2 T per meter kubik, dengan porinya dengan saya dapatkan adalah 8 T per meter persegi. Tegangan efektifnya yang saya dapatkan adalah 13,2 T per meter persegi. Berikut diagram tegangannya saya dapatkan. Yang B, tegangan porinya saya dapatkan adalah 13 T per meter persegi, tegangan efektifnya 8,6 T per meter persegi, tegangan totalnya 21,6 T per meter persegi. Berikut diagram tegangannya saya dapatkan. Dan yang C, jawaban saya adalah untuk pada bagian yang C perhitungannya sama aja. Dan yang D, jawabannya adalah semakin naik muka air tanah, maka semakin naik juga nilai tegangan pori tanah. Tetapi terbalik dengan tegangan efektif, semakin naik muka air tanah, maka semakin turun nilai tegangan efektif pada tanah. Kemudian soal nomor 3. Soal nomor 3, potongan bendungan ditunjukkan pada gambar di bawah ini dengan koefisien permeabilitas tanah sebesar 3 kali 10 pangkat min 7 meter per detik. Gambarkan jaringan aliran untuk tembasan di bawah suatu struktur seperti. Yang B, gambar diagram gaya angkat atau off-flip pada dasar struktur. Berikut jawaban yang saya dapatkan. Ini adalah gambar yang bendungan yang saya buat. Tegangkat. Oh, ini ya, saya cari jumlah jaringan air yang dikali delta H dikali YW. YW sama dengan 1 ton. Titik A, hasil yang saya dapatkan adalah 16,125 T per meter persegi. Titik B, hasil yang saya dapatkan adalah 14,25 T per meter persegi. Titik C adalah 12,375 T per meter persegi. Titik D adalah 10,5 T meter persegi. Titik C adalah 8,625 T meter persegi. Titik F adalah 6,75 T meter persegi. Dan titik E adalah 4,875 T meter persegi. Ikut diagram yang saya dapatkan. Sekian presentasi saya. Mohon maaf kalau ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.